Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Untuk hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Itu bab 2 yang akan kita pelajari, yaitu mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, sebelum memasuki materi, nah coba anak-anakku perhatikan ya. Ini saya tampilkan 2 buah gambar ya. Nah, coba diperhatikan. Oke, pada gambar pertama itu, nah ini ya, yang disebut gambar pertama. Ini ya, kita beri nomor dulu. Ini 1. Ini gambar kedua. Oke, coba diperhatikan. Nah, di gambar pertama itu terlihat burung bangau ya yang sedang berada di atas pohon. Nah, kemudian di gambar kedua itu terlihat seekor biawak yang sedang merangkak ya. Merangkak, yang dia itu sedang mencari makan. Nah, di sini terlihat kedua gambar ini di lokasi yang sama. Oke. Nah, di mana seandainya ya, gambar pertama, bangau ini, tadinya ini yang gambar pertama ini berada di bawah. Nah, otomatis biawak ini akan memangsa bangau-bangau tersebut. Nah, antara gambar pertama dan gambar kedua itu terjadi suatu interaksi ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, di mana setiap makhluk hidup ya di suatu tempat itu pasti melakukan interaksi ya. Apakah itu interaksi dengan makhluk hidup ataupun interaksi dengan lingkungannya. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu mengenai lingkungan. Nah, apakah anakku sudah tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan? Mungkin sering ya, setiap hari kita sebut, oh lingkungan, ini lingkungan rumah, lingkungan kebun, lingkungan sawah. Nah, namun apakah kita tahu apa sih sebenarnya pengertian dari lingkungan? Oke. Nah, lingkungan itu segala sesuatu ya yang berada di luar individu dan mempengaruhi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berarti kalau kita ya, misalnya kita berarti anak-anakku ya, berarti lingkungannya anak-anakku itu lingkungan yang berada di luarnya. Jika anakku berada di kamar, berarti di segala sesuatu yang ada di luarnya itu namanya lingkungan. Kalau di sekolah berarti sekitaran sekolah ya, itu lingkungan sekolah. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup ya. Apakah dia berada di sungai, berarti di lingkungannya di sungai. Nah, lingkungan itu ada 2 komponen utamanya. Ada namanya komponen biotik. Berarti komponen biotik itu berupa makhluk hidup. Nah, contohnya hewan, manusia, tumbuhan, dan pengurai ya, jasad renik. Itu termasuk ke dalam komponen biotik atau komponen yang berupa makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada namanya komponen abiotik. Berarti ini terdiri dari komponen yang bukan makhluk hidup. Oke, saya tuliskan ya. Kalau biotik berarti ini makhluk hidup ya. Kalau abiotik berarti bukan makhluk hidup. Nah, yang masuk ke dalam komponen abiotik di sini ada batu, air, udara. Nah, itu semua masuk ke dalam komponen abiotik. Kalau makhluk hidup kan manusia, hewan, tumbuhan. Oke, bisa dipahami ya mengenai lingkungan. Nah, di makhluk hidup lagi itu
ada namanya habitat atau tempat hidup. Nah, di mana makhluk hidup itu tinggal itu berarti di situ habitatnya atau tempat hidup makhluk hidup atau tempat suatu makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak, itu namanya habitat ya. Nah, kalau di sungai berarti suatu makhluk hidup itu habitatnya di sungai, misalnya ikan. Nah, ikan berarti dan tinggal di sungai berarti habitatnya di sungai, ada di danau. Oke, bisa dipahami mengenai lingkungan dan habitat. Oke. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai interaksi dalam ekosistem. Oke. Di ekosistem itu terjadi interaksi ya. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Bisa dipahami? Nah, di sini ada saya perlihatkan ya contoh ekosistem. Ini ada ekosistem sungai ya. Nah, di sungai itu ada ikan, ada rusa, ada elang, ada tanaman juga ya. Nah, kapan ini dikatakan suatu ekosistem? Jika di dalam ini terjadi interaksi ya. Apakah itu antara makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun dengan makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, jika tidak terjadi interaksi itu bukan ekosistem ya. Misal di situ cuma ada ikan, ikan dengan air, itu cuma habitatnya ya. Kapan dikatakan ekosistem? Jika terjadi hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Oke, bisa dipahami? Nah, di ekosistem itu terjadi dua interaksi, ada namanya interaksi antara makhluk hidup atau interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik atau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Oke, contohnya apa di situ? Nah, di sini ada ikan dengan air. Nah, di mana ikan ini hidup di air ya? Nah, di situ terjadi interaksi antara ikan dan air. Nah, kemudian gambar kedua ini menampilkan ada semut ya, semut yang sedang membuat sarang. Nah, di sini terjadi interaksi antara semut dengan tanah ya. Kemudian di gambar ketiga ini ada seseorang yang sedang bernapas, berarti dia itu sedang berinteraksi ya. Ini makhluk hidup dengan udara atau manusia dengan udara. Itu ya interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, berarti makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Itu juga terjadi interaksi ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Kemudian pola interaksi yang kedua ada namanya interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik, berarti interaksi yang terjadi ini antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ini ada tiga yang terjadi. Ada namanya rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan ada juga simbiosis. Nah, ini ya. Nah, ini antara rantai makanan ini ya, rantai makanan ada sudah dipelajari ya di SD. Ada juga jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini membentuk namanya piramida makanan. Oke? Bagaimana bisa dipahami? Oke, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan itu berarti adanya hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup ya. Nah, itu bentuk rantai makanan. Nah, di sini ada rumput. Diperlihatkan rumput ya, rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Nah, di sini membentuk suatu rantai makanan. Ini adanya hubungan
antara makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian di gambar ini ada beberapa rantai makanan ya yang saling terhubung, itu membentuk suatu jaring-jaring makanan. Oke. Nah, di sini ada rumput, ada ulat, ada ayam. Ini beberapa rantai makanan yang saling terhubung ya, membentuk namanya jaring-jaring makanan. Ini tidak perlu saya jelaskan terlalu jauh karena ini sudah dipelajari ya. Cuma saya ulang-ulang saja ya. Kemudian di gambar ketiga ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini itu menggambarkan ya, yang ini namanya piramida makanan. Ya, namanya piramida makanan. Ini menggambarkan perbandingan jumlah energi ya dari produsen sampai ke konsumen puncak. Nah, yang manakah yang disebut produsen? Nah, produsen ini yang penghasil ya, ini ya. Itu rumput biasanya berupa tumbuhan. Ini rumput ya. Produsen itu adalah penghasil energi. Nah, setelah produsen biasanya di unit kedua ini biasanya ini ya, tingkat kedua ini biasanya hewan-hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan konsumen kedua. Oke. Nah, yang konsumen kedua ini ada ulat, belalang, tikus, semua hewan-hewan pemakan tumbuhan. Konsumen kedua. Sorry ya, konsumen pertama. Oke, atau konsumen primer. Oke, disini bukan kedua ya. Kenapa konsumen pertama? Karena ini kan dia memperoleh makanan langsung dari produsen. Oke, kemudian selanjutnya, nah setelah konsumen pertama ada konsumen kedua. Ini biasanya hewan-hewan pemakan daging atau karnivora yang memakan konsumen pertama. Nah, yang mana di situ? Ini ada ayam, katak, ada ular. Ini ada juga ya, katak kalau di sini. Oke. Ini hewan pemakan konsumen pertama. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang konsumen puncak, nah ini yang peroleh energi paling sedikit ya. Atau konsumen ketiga. Nah, ini biasanya hewan-hewan pemakan daging ya, atau karnivora. Ini ada belang, kalau di sini ada ular. Nah, itu ya. Kalau misal masih ada konsumen finalnya, nah ini kalau yang di sini masih ada ya, ada konsumen keempat. Itu final. Nah, setelah konsumen keempat ada fungi atau pengurai. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, yang paling sedikit mendapatkan energi atau makanan itu adalah konsumen ketiga ya, kalau di piramida makanan. Kalau misal sampai di konsumen keempat, berarti konsumen keempat itu paling sedikit. Nah, setelah konsumen keempat itu mati, diuraikan oleh pengurai ya, atau jamur. Oke, bagaimana bisa dipahami mengenai jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan rantai makanan? Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau rantai makanan berarti itu hubungan makan dan dimakan ya antara makhluk hidup. Nah, biasanya ini ada contohnya, ada rumput, ada belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Itu ya, satu rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu ada beberapa ya, beberapa rantai makanan. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin bisa ya. Kalau contoh yang lainnya silahkan anakku cari sendiri ya. Kalau ini biasanya rantai makanan ini biasanya terdapat di padang rumput ya, padang rumput. Kalau di sawah juga ada, biasanya ada. Kalau di sawah berarti padi ya, tumbuhannya padi. Padi itu apa yang makan? Nah, apakah belalang ataukah ulat? Bisa ya. Ulat dimakan burung, atau belalang dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Ya. Kebun. Kalau di kebun biasanya jagung ya, tanamannya jagung, jagung dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular ya.
Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke simbiosis. Nah, simbiosis ini juga sudah dipelajari ya di SD. Kita cuma bahas sedikit. Nah, simbiosis itu ada 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada komensalisme, dan yang ketiga ada parasitisme. Oke, yang pertama kita bahas simbiosis mutualisme. Oke, simbiosis mutualisme itu suatu hubungan ya antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu dan yang lainnya itu sama-sama diuntungkan. Itu sama-sama diuntungkan ya. Nah, contohnya di sini yang paling umum kerbau dengan burung jalak. Oke, kemudian selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Nah, apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, contohnya di sini ada ikan badut dengan anemon laut. Nah, ikan badut itu memperoleh perlindungan ya dari anemon laut. Oke? Sedangkan anemon laut itu tidak dirugikan. Kemudian selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, ini berarti makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup ya, yang mana satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Nah, contohnya manusia dengan nyamuk. Oke, kemudian ada lagi benalu dengan pohon. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya mengenai simbiosis. Oke, mungkin untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup ya. Oke, sekian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.